Biografi Hans Jürgen Eisen lahir di Berlin, Jerman pada 4 Maret 1916. Kedua orang tuanya adalah selebritis yang berharap Eisen kelak menjadi seorang aktor. Sejak usia 2 tahun, ia dibesarkan oleh neneknya karena orang tuanya bercerai. Tamat dari SMU, Eisen melanjutkan sekolah ke luar negeri karena ia tidak suka dengan rezim Nazi, meninggalkan Jerman dan menetap di Inggris dan memperoleh gelar PhD di bidang psikologi di University of London. Menulis lebih dari 50 buku dan 600 artikel penelitian dengan berbagai topik. Oleh para pengkritiknya, ia sering dianggap sebagai orang yang serba bisa dan ahli membuat teori. Eisen adalah seorang ahli teori biologi dan hal ini membuatnya terinspirasi untuk melakukan penelitian pada komponen-komponen biologis dari kepribadian. A. Hierarki faktor-faktor kepribadian. Eisen dipandang memiliki 4 tingkatan hierarkis berturut-turut dari hierarki yang tinggi ke hierarki yang rendah. Tipe traits habit respon spesifik. Yang pertama, hierarki tertinggi, yaitu tipe. Yang kedua, hierarki kedua yaitu trait. Yang ketiga, hierarki ketiga yaitu kebiasaan atau tingkah laku. Yang keempat, hierarki terendah yaitu respon spesifik. Eisen menemukan 3 dimensi tipe, yakni ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme. Masing-masing dimensi saling asing sehingga dapat berlangsung kombinasi antar dimensi secara bebas. Masing-masing tipe merupakan kumpulan dari 9 trait sehingga semuanya ada 27 trait. Trait dari ekstraversi yaitu sosiabel, lincah, aktif, asertif, mencari sensasi, riang, dominan, bersemangat, berani. Trait dari neurotisme yaitu cemas, tertekan, berdosa, harga diri rendah, tegang, irasional, malu, murung, emosional. Trait dari psikotisme yaitu agresif, dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tak empatik, kreatif, keras hati. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tipe. Eisen sendiri mengemukakan dan menemukan 3 tipe, tapi yang akan kita bahas di sini ada 4. Nah, sekarang kita akan masuk ke tipe yang pertama. Nah, yang pertama yaitu ada ekstraversi. Istilah ekstraversi dan introversi sendiri dipakai mula-mula pertama oleh Jung. Menurut Jung, ekstraversi adalah orang yang pandangannya objektif dan tidak pribadi, sedangkan introversi adalah orang yang pandangannya subjektif dan juga individualis. Pandangan Eisen mengenai ekstraversi dan introversi lebih dekat dengan pemakaian istilah itu secara populer. Ekstraversi mempunyai 9 sifat sebagaimana ditunjukkan oleh trait-trait di bawahnya. Dan introversi adalah kebalikan dari trait ekstraversi, yakni tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, dan juga penakut. Eisen sendiri yakin bahwa penyebab utama perbedaan antara ekstraversi dengan introversi adalah tingkat keterangsangan korteks, atau kondisi fisiologis yang sebagian besar itu bersifat keturunan. Untuk orang introvert sendiri memilih aktivitas yang kurang rangsangan sosial, seperti membaca, olahraga soliter, seperti ski atau atletik, lalu ada memilih untuk mengikuti organisasi persaudaraan eksklusif. Sedangkan untuk orang ekstrovert sendiri, memilih berpartisipasi dalam kegiatan yang bersama-sama, atau tingkat sosialnya tinggi, misalkan untuk berpesta secara hura-hura, olahraga yang dilakukan secara beregu seperti sepak bola, lalu minum minuman alkohol, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada neurotisme. Seperti ekstraversi introversi, neurotisme stability mempunyai komponen hereditas yang juga kuat. Eisen sendiri melaporkan beberapa penelitian yang menemukan bukti dasar genetik dari trait neurotik seperti gangguan kecemasan, histeria, dan obsesif kompulsif. Juga ada keseragaman antara orang kembar identik lebih dari kembar fraternal dalam hal jumlah tingkah laku antisosial dan asosial seperti kejahatan orang dewasa, tingkah laku menyimpang pada anak-anak, homoseksualitas, dan juga alkoholisme. Untuk orang yang skor neurotiknya tinggi, sering mempunyai kecenderungan reaksi emosional yang berlebihan dan sulit kembali normal sesudah emosinya itu meningkat.
Mereka akan sering mengeluh dengan simptom fisik, seperti sakit kepala, sakit pinggang, dan permasalahan psikologi yang kabur, seperti khawatir dan juga cemas. Namun, orang bisa saja mendapatkan skor neurotisme yang tinggi, tetapi tetap bebas dari simptom gangguan delinquen atau mengidap gangguan psikis tingkat 2. Nah, selanjutnya yang ketiga ada psikotisme. Orang yang skor psikotismenya tinggi akan memiliki trait agresif, dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tak empatik, kreatif, keras hati. Sebaliknya, untuk orang yang skor psikotismenya rendah akan memiliki trait merawat atau baik hati, hangat, penuh perhatian, akrab, tenang, sangat sosial, empatik, kooperatif, dan juga sabar. Sama seperti pada ekstraversi dan juga neurotisme, psikotisme ini mempunyai unsur genetik yang besar. Secara keseluruhan, 3 dimensi kepribadian itu 75% bersifat herediter dan 25% yang lainnya menjadi fungsi lingkungan. Seperti pada neurotisme, psikotisme juga mengikuti model stres diatesis. Psikotisme sendiri dapat digabung bersama-sama dengan neurotisme dan juga ekstraversi menjadi bentuk 3 dimensi. 3 garis yang saling berpotongan di tengah-tengah dan saling tegak lurus menggambarkan hubungan antara ketiga dimensi itu. Setiap individu dapat digambarkan dalam sebuah titik pada ruangan yang diantarai oleh 3 garis dimensi itu. Nah, lalu yang terakhir ada kecerdasan. Eisen sendiri sesungguhnya ingin memasukkan kecerdasan sebagai dimensi keempat dari kepribadian seperti 3 dimensi yang lain. Kecerdasan sendiri lebih banyak dipengaruhi oleh keturunan juga. Namun, penelitian di sekitar kecerdasan masih belum dapat mengelaborasi faktor kecerdasan itu dengan keseluruhan kepribadian manusia. Dan masih banyak kontroversi tentang hubungan antara kecerdasan dengan ras yang sampai saat ini belum diselesaikan. Pembentukan kepribadian. Pembentukan kepribadian teori kepribadian Eysenck menekankan peran herediter sebagai faktor penentu dalam perolehan trait ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme. Eysenck juga berpendapat bahwa semua tingkah laku yang tampak pada hierarki kebiasaan dan respon spesifik semuanya dipelajari dari lingkungan. Metode penelitian. Eysenck mengembangkan metode analisis Creighton atau Creation Analysis. Analisis Creighton dari Eysenck mengharuskan peneliti mulai dari pengembangan hipotesis mengenai spesifikasi variabel latar belakang yang diteliti. Selanjutnya ada asesmen kepribadian. Ada 4 inventory yang pengaruhnya luas, dalam arti dipakai oleh banyak pakar untuk melakukan penelitian atau untuk memahami klien. Yang pertama ada Maudsley Personality Inventory atau MPI, yang kedua ada Eysenck Personality Inventory atau API, yang ketiga ada Eysenck Personality Questionnaire atau APQ. Dan yang terakhir ada Eysenck Personality Questionnaire Revised atau APQR. Sekian, terima kasih.